kemana Raihan saat ini. Karena hanya dia yang tak ikut makan malam dengan konsep outdoor ini. Pemandangan indah yang langsung menghadap ke lautan lepas dengan hiasan lampu kelap-kelip dan rangkaian bunga yang seperti pesta, membuat suasana semakin romantis. Semua ini sudah disiapkan oleh Raihan untuk pesta kejutan sang istri tercinta. "Mana Raihan, Ren?" tanya Sasa pada Rendra karena tadi suaminya pamit untuk ke kamar kecil tapi tidak datang lagi. Sudah hampir setengah jam lelaki bucin itu tak muncul membuat Sasa gelisah. Tak biasanya Raihan mampu berjauhan lama dengannya. "Nggak tahu, tadi gue lupa pegang talinya," canda Rendra membuat Sasa kesal. "Makan saja dulu, Sa. Mungkin Raihan ada keperluan lain," sahut Aditya yang sudah tahu kalau Raihan akan memberikan kejutan pada sepupunya ini. Raihan terlihat membawa satu buket bunga mendekat pada Sasa. Balon udara bertuliskan kata "I love you" Sasa bertebaran di mana-mana membuat kesan romantis bertambah. Terlihat wajah Sasa memerah karena malu. Matanya sudah berkaca-kaca. Entah kenapa Sasa tiba-tiba menjadi perempuan lemah saat Raihan makin mendekat padanya. Apa karena cintanya terlalu dalam pada Raihan? "Saat tangan itu ku genggam, merekah senyuman hangatmu di hadapanku. Ketika ketulusan cinta itu hadir tanpa pamrih, senyuman dan tawa yang kau berikan. Aku bersyukur Tuhan telah mempertemukan kita. Semua rasa yang terpendam, rindu atas dirimu yang buatku indah. Kau sapa aku dengan senyum hangat, buat sisa hari ini menjadi hari yang terindah. Bersamamu aku mengerti arti cinta. Bersamamu aku bahagia. Istriku, terima kasih dengan rasa yang kau berikan. Terima kasih untuk waktu yang kau luangkan. Tetaplah setia dan tersenyum di sampingku meskipun aku telah tiada." Puisi yang dibacakan Raihan sangat menyentuh hati Sasa, membuatnya tanpa sadar menitikkan air mata bahagia. Raihan memberikan satu buket bunga pada Sasa, lalu menyematkan cincin berlian di jari manis perempuan yang sedang menangis bahagia ini. "Maukah kau menua bersamaku?" ujar Raihan dan diangguki Sasa sambil tersenyum haru dan memeluk Raihan. Raihan lelaki yang mengajarkannya banyak hal, dan Raihan lelaki yang memberikannya keindahan dunia meskipun 1000 orang mengatakan Raihan lelaki playboy. Tapi Sasa tetap berusaha menepis ucapan itu karena selama menjalani biduk rumah tangga bersama lelaki tampan ini Raihan tak pernah mengkhianatinya. Arif yang melihat keromantisan pasangan ini sedikit iri. Raihan bisa membuat Sasa menangis dan tersenyum bersamaan, sungguh sangat serasi pasangan ini. Tak salah jika mereka menikah. Raihan bisa melengkapi Sasa, begitu juga sebaliknya. Zizi sendiri baru menyadari keromantisan adik lelakinya ini. Selama ini memang adiknya playboy, tidak ada lebih dari 1 bulan memacari wanita, sedangkan dengan Sasa Raihan bisa tunduk dengan sendirinya tanpa rasa bosan, mengeluh ataupun curhatan buruk tentang pasangan. Abel meremas tangan Abi. Sebagai perempuan yang memiliki perasaan lembut, dia ingin juga merasakan di posisi Sasa saat ini. Diberikan perhatian oleh lelaki yang dia cintai. "So sweet ya Bi," pancing Abel, tapi hanya diangguki Abi pelan. Aditya menghela nafas panjang. Diakuinya Raihan lelaki pemberani, tidak salah dia menjadi suami Sasa. Sudah pasti Raihan bisa menjaga Sasa dengan baik tanpa menyakiti sepupunya ini. Aditya melirik sekilas pada Zizi. Terlihat Zizi sangat memperhatikan Raihan dan Sasa yang sangat romantis.
Sorry telat, ujar perempuan cantik yang baru datang dan langsung bergabung di meja makan. Mereka membuat Sasa berteriak histeris. Pasalnya sudah lama sekali dia tidak bertemu perempuan cantik yang berprofesi model ini. Vania, tubuh Raihan merosot sempurna, kepalanya terasa pusing. Apa yang terjadi dengan takdirnya saat ini? Kenapa justru menikah dengan Sasa malah dikelilingi mantan-mantan kekasihnya? Apa saat ini takdir sedang mempermainkan dirinya atau bahkan sedang menguji kesetiaannya? Dunia terasa begitu sempit hingga dia bertemu lagi dengan mantannya. Raihan menoleh kiri kanan, apa masih ada lagi mantan yang lainnya seperti Bunga? Vania adalah perempuan yang dipacari Raihan bersamaan dengan Bunga karena mereka sama-sama model cantik. Kejutan besar untuk Sasa, sepupunya Vania bisa hadir berkumpul di Bali bersamanya. Secara Vania model yang cukup terkenal saat ini dan sudah pasti banyak job yang ditinggalkannya untuk menyusul Sasa ke Bali. Vania adalah adik Aditya, anak dari Bella dan Bisma. Sejak memutuskan menjadi model, dia merantau ke Jakarta sendiri, hanya sesekali pulang ke Bali, dan 2 hari lalu Aditya mengabari pada Vania tentang liburan Sasa dan suaminya di Bali. Membuat Vania memutuskan pulang karena dia juga sudah merindukan papa dan mamanya. "Mana suami lo?" tanya Vania pada Sasa. Sasa hanya tua 1 tahun dari Vania, membuat mereka serasa seumuran. "Kenalkan suamiku," ujar Sasa tersenyum merangkul Raihan mesra. "Rai," ucap Vania tak percaya. "Beb, jangan bilang." Raihan mengangguk pelan. Ada perasaan bersalah di dirinya karena terlalu banyak menebar mantan. Untung saja dia tidak pernah menebar benih pada perempuan-perempuannya ini. Sasa mencubit pinggang Raihan pelan. Sasa kesal karena setiap perempuan pasti berhubungan dengannya, seberapa banyak mantan pacar suaminya ini. "Au," ringis Raihan pelan, membuat Rendra tertawa mengejek sahabatnya ini. Tidak terasa malam semakin larut, mereka semua sibuk mengobrol masing-masing. Untuk para orang tua sudah kembali ke kamar mereka karena tidak tahan dengan angin malam. Zizi sudah menguap beberapa kali, membuat Aditya kasihan. "Ayo aku antar ke kamarmu. Sepertinya kamu lelah," tawar Aditya diangguki oleh Zizi. Zizi segera bangkit dan pamit pada adik-adiknya ini. "Besok aku jemput untuk keliling dan breakfast," ucap Aditya saat mereka berjalan. Saat keluar dari lift, kaki Zizi tak sengaja menginjak sesuatu dan hampir terjelengkang. Dengan sigap Aditya menyambutnya hingga mata mereka bertemu pandang. Zizi dan bisa lagi menyembunyikan perasaan sukanya pada Aditya, tapi apa lelaki ini memiliki perasaan yang sama? Zizi rasa tidak. Lelaki setampan Aditya tidak mungkin tidak memiliki kekasih, sudah pasti banyak yang mengantri untuknya. Apalagi saat Aditya tahu dia janda, tak akan mungkin Aditya menerima dirinya. "Maaf," ujar Aditya melepaskan tangannya dari tubuh Zizi. "Terima kasih," ucap Zizi gugup. "Mimpi indah," Aditya berkata sangat lembut saat Zizi di depan pintu kamarnya. Aditya menunggu Zizi untuk pulang masuk, baru dia pergi ke ruangannya. Aditya memang memiliki ruangan sendiri di hotel berbintang itu. Ruangan yang langsung terhubung dengan kamar untuknya menginap karena Aditya memang sering menginap di hotelnya ini. Ini salah satu hotel terbesar yang dibangun Aditya. Dia memang lebih suka di hotel ini daripada yang lain karena ini lebih lengkap dengan fasilitas tempat fitness dan pemandangannya pun cukup indah. Kafe yang dibangunnya pun cukup luas sehingga membuat Aditya betah berlama-lama di sini.
Bahkan dia berencana membangun satu buah villa agar bisa ditempatinya di sebelah hotel. Yang, "Bobo yuk," ajak Raihan yang sudah mulai menguap. Dari tadi Sasa tak habis-habisnya bercerita dengan Vania dan Abel. Ketiga perempuan ini seperti menemukan topik yang enak untuk dijadikan bahan gibahan mereka sehingga tak henti-hentinya mengoceh dan sesekali tertawa. Arif dan Franda sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Kini hanya ada Abi dan Abel, Raihan dan Sasa beserta Rendra dan Vania. Untung saja Vania bukan tipe cewek yang berperan melihat kemesraan Raihan dan sepupunya Sasa. Dia playboy Cap Kadalsa. "Lo harus hati-hati," ucap Vania sekenanya. "Tenang Cin, udah gue jinakin," jawab V. Sasa tertawa kecil. "Buaya ketemu pawangnya," celetuk Rendra membuat Raihan melototkan mata ke arah sepupunya ini. "Tapi gue kepo deh, gimana lo bisa nikah sama si playboy ini? Secara dia nggak akan pernah bertahan untuk menjalin hubungan. Saat sama gue dia pacaran juga sama si Bunga, teman satu profesi gue. Dan hebatnya nih cowok bisa buat kita nggak ngeh kalau punya pacar sama," cerita Vania lagi, membuat wajah Raihan memerah. "Kok bisa? Tuh si biang keroknya," tunjuk Vania pada Rendra yang terlihat menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Sumpah gue cuma disuruh Van," ucap Rendra menyelamatkan dirinya. Dia tuh yang selalu bilang kalau Raihan sedang rapat penting padahal lagi nemenin Bunga belanja. "Kalau lagi ama gue bilangnya Rendra telpon ada rapat dadakan padahal si Bunga yang nelpon," ungkap Vania membongkar aib Raihan. "Terus gimana ceritanya kalian bisa putus?" tanya Sasa lagi dan diangguki Abel yang juga penasaran. Tapi posisi duduk Abel tak beranjak dari sebelah Abi membuat Rendra semakin jengah. "Yang, udah deh ngantuk nih. Besok lagi ya," bujuk Raihan mencoba menguap beberapa kali tapi Sasa tetap saja penasaran dengan cerita Vania. Meskipun itu masa lalu, tapi Raihan cukup lihai dalam hal membohongi wanita. Jangan sampai Raihan memakai triknya pada Sasa. Yang itu juga masa lalu. Intinya semua nggak jodoh. "Jodohnya sama kamu," ucap Raihan lagi. Dia takut semakin banyak aibnya dibongkar Vania semakin kecil harapan bulan madunya di Bali. Percuma sudah kejutan yang diberikannya karena hancur dengan kedatangan Vania. "Gue sama Bunga makan siang bareng." Bunga pamit ke kamar mandi. Ponselnya bunyi, gue lihat nama dia. Wallpaper ponsel Bunga foto mereka berdua. Mesra banget. Raihan menutup telinga Sasa seketika. Dia tak ingin Sasa mendengarkan lagi cerita sepupunya ini. "Yang rengek Raihan, ciuman?" tanya Sasa penasaran. Sebenarnya Sasa tak begitu mempermasalahkannya karena dia juga pernah berciuman beberapa kali dengan Alex dulu, tapi hanya sekedar ciuman biasa tak sampai kebablasan. "Nggak nempel doang, masih aman say. Cuma cukup buat gue sport jantung secara dia pacar gue kan?" Gue tanya sama Bunga. "Baik-baik," dia bilang. "Pacaran? Fix deh gue dikadalin sama nih buaya darat," tunjuk Vania pada Raihan. "Ya, kenapa lo mau?" cebik Raihan. "Itu kesalah terbesar gue di dunia ini, pernah pacaran sama lo," jawab Vania ketus. "Lah kalau itu kesalahan terbesar lo, apa kabar sama gue Cin?" tunjuk Sasa pada dirinya sendiri. "Kesialan lo kali," celetuk Vania membuat Rendra tertawa terbahak. Raihan mengepalkan tangannya kesal dengan tawa Rendra. "Kalau kamu nggak mau masuk, aku duluan yang kesal." Raihan pergi meninggalkan tiga wanita ini. Abi menarik tangan Abel untuk segera kembali ke kamar.
Karena sepertinya akan ada perang kedua, jangan sampai mereka ikut campur. Sasa menyusul Raihan yang sepertinya merajuk padanya. Lo ceritanya kelewatan Van tunjuk Rendra. Sasa yang minta. Dia nggak keberatan kok. Lo yang sewot tantang Vania membuat Rendra ikut bangkit dan ke kamarnya karena hari juga sudah larut malam.